tanggung jawab, disiplin, empati, ya, kemudian integritas, kemudian toleransi, itu adalah bagian dari nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sifatnya itu menyeluruh, ya. Keyakinan kelas itu dibuat secara menyeluruh bersama-sama dan diperuntukkan diyakini secara menyeluruh pula, ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, coba, ada yang tahu nggak? Mengapa kita harus? Ya, silakan Rianita. Apa? Karena keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Karena keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak dari peraturan. Betul. Kita berikan aplaus untuk Rianita. Yang kedua, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Tadi kata Rianita karena lebih abstrak dari peraturan. Sekarang yang kedua, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Pernyataan yang kedua, alasan yang kedua apa? Ada yang tahu? Selain yang tadi Gilang, silakan Gilang. Dibuat dalam bentuk positif. Ya, dibuatnya dalam bentuk positif. Keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Berikan aplaus untuk Gilang. Ya, keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif, artinya redaksi katanya tidak mencantumkan kata tidak atau jangan, karena itu merupakan nilai-nilai yang sudah kita sepakati yang diyakini bersama, ya, dibuat secara bersama-sama, kemudian diimplementasikan dan direalisasikannya pun secara bersama-sama. Betul sekali, ya, pendapat Gilang, Rianita. Silakan yang ketiga, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Pendapat yang ketiga, silakan. Siapa lagi selain Rianita dan Gilang? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, silakan. Tadi, ya, silakan Meira. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Boleh berdiri Meira? Berdiri Meira, biar suaranya jelas. Silakan Meira. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya, betul sekali. Kita berikan aplaus untuk Meira. Jadi peraturan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Karena sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah untuk diterapkan, untuk diimplementasikan. Sudah berapa pendapat nih? Yang pertama tadi dari pendapatnya Rianita, lebih abstrak. Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua pendapatnya Gilang, tadi apa Gilang? Dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga pendapatnya Meraj. Itu apa Meraj tadi? Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Itu pendapat yang ketiga. Yang keempat, apa lagi? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, silakan jawabannya. Selain jawaban teman kamu yang tiga tadi, mengapa harus keyakinan kelas? Ada lagi pendapat yang lain? Silakan. Acungkan tangannya. Silakan berdiri. Kita kan akan membuat keyakinan kelas nih untuk disepakati bersama-sama, untuk diwujudkan, direalisasikan bersama-sama, ya, diimplementasikan, direalisasikan secara bersama-sama. Kita buat bersama, lalu kita implementasikan dan realisasikannya pun secara bersama-sama. Ibu tambahkan nih dari jawaban dari pendapat tiga tadi, ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, karena itu tadi berupa pernyataan yang sifatnya universal tadi, ya, sudah. Jadi sifatnya itu menyeluruh, dibuat secara menyeluruh dan direalisasikan, diterapkan untuk menyeluruh. Kemudian juga apa? Sedikit saja, kata-katanya sedikit saja, ya. Maksudnya adalah agar mudah diingat, agar mudah kita itu selalu teringat apa yang telah kita yakini, ya. Itu. Kemudian terakhir adalah semua warga kelas dilibatkan. Jadi semua kita ini ada di kelas 8, jadi semua di kelas 7A ini, ya, maaf, di kelas 7A ini semuanya dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas ini. Jadi itulah alasannya mengapa kita harus keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas, ya. Karena keyakinan kelas itu adalah yang berisi pernyataan universal. Di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Baiklah, Ibu akan membagikan sticky note. Silakan nanti kalian tempel di papan tulis ini yang sudah Ibu bagi
kemudian Raden Sacaina Sukma, Japi Fauzi Maesa, Gilang Surya Permana, Ramdan Septian, Merai, kemudian Dian Permana, Alia Diansa, dan Rian. Oke, silakan kamu tuangkan, kemukakan di sticky note yang telah Ibu bagikan barusan, keyakinan kelas yang ingin seperti apa yang ingin kamu implementasikan, yang ingin kamu realisasikan di kelas kita ini, di kelas 7A ini ya. Silakan kamu tuangkan, silakan kamu tulis. Nanti yang sudah ditempel ke depan ya, secara tertib ya, secara bergantian tertib ya, tertib sikap, tertib suara. Kamu nempelnya, kalau yang nulis kelas impian tulis di sini, yang keyakinan kelas tulis di sini. Ini kertasnya kalau kurang dibagi lagi ya. Nih, biar bisa nulis untuk kelas impiannya ya. Oke. Silakan ditulis terlebih dahulu secara tertib ya. Kalau sudah selesai boleh ditulis di papan tulis di depan ya. Yang sudah boleh angkat tangan. Nanti Ibu akan dipersilakan untuk menempelnya di papan tulis di depan ya. Nilai kebajikan universalnya boleh ditempel juga sama. Misal keyakinan kelasnya apa, dalam kurung nilai kebajikannya apa gitu ya. Nanti yang sudah, silakan yang sudah boleh ditempel di sini. Di depan diberi nama ya, di bawahnya ya. Diberi nama di bawahnya ya. Di bawah ini, di bawah nilai keyakinan kelas yang telah kamu tulis. Sudah selesai? Apakah sudah selesai? Ya. Yang sudah boleh ditempel di papan tulis ya. Jangan lupa diberi nama. Diberi nama di bawahnya. Nanti kita bacakan bersama-sama hasil dari keyakinan kelas ini. Ya. Jangan lupa diberi nama, kemudian ya, silakan ditempel ke depan, silakan untuk mengisi waktu, silakan yang sudah ditempel ke depan di papan tulis ya. Jangan lupa diberi nama, silakan. Ayo semangat, silakan tempel dulu ke depan. Dimulai dari siapa? Dimulai dari barisan ayo, silakan yuk tempel yuk. Selanjutnya Denisa boleh. Boleh tempel ya. Tempel. Ya. Boleh ditempel. Oke.
Agak di sebelah atasnya ya, biar cukup semuanya ya. Ya, sip. Oke, selanjutnya. Ya, ya. Gimana ya? Di sini. Oke. Ya, sip. Berikutnya, tempe ya, Yogi, silakan ambil tempe Yogi. Ya, oke. Silakan yang lainnya, selanjutnya. Tempe sesuai dengan posnya ya. Oke, jadi pelan, ini ya. Oke. Berikutnya, ya Agun, Agun Ariska, silakan Agun. Yang lainnya silakan. Raden Soca Indra Sukma, gerak ya, boleh, boleh. Kalau orang dari dulu, Soca itu boleh ya. Ya. Selanjutnya, Jaki Putri Maesa, silakan Jaki. Ya. Oke, sip. Selanjutnya siapa lagi? Ya. Ya, silakan ya. Ya, Afia. Tempel ya. Oke. Oke, bagus ya. Selanjutnya, Dian Permana. Ya. Ali mau Ali, silakan Ali yang biasa ada dua bagian. Boleh bergantian. Sticky note-nya yang ada apa? Yang ada untuk penempelannya ya, jangan terbalik ya. Ya. Selanjutnya silakan Akil Abdul Sugraha, silakan. Oke. Ya. Oke. Yang lainnya silakan. Siapa lagi yang mau nempelnya? Yang perempuan. Oke, Ai, silakan Ai. Ai Yulianti, silakan tempel ini. Jangan sampai keluar lagi ya, yang itunya yang kertas yang rapatnya, yang ada pelengkapnya ya. Oke. Oke, bagus. Selanjutnya, silakan Jaratu Syifa Rohma, silakan Jaratu. Silakan tempel Jaratu. Oke. Ya, bagus. Oke, bagus ya. Berikutnya Ani Melia Rizky, silakan Ani. Ya, sip. Oke, bagus ya. Selanjutnya Indri Aini, silakan Indri.
sekolah kita tercinta di SMP Negeri 2 Sidamuli, kita tadi sampai di kebutuhan dasar manusia, bahwa seorang murid atau peserta didik dia akan melakukan hal-hal melanggar dari aturan. Itu salah satunya apabila kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia yang 5 ini harus terpenuhi ya, wajib terpenuhi sifatnya ya. Dimana diantaranya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau power, kebebasan dan kesenangan atau fun. Apabila salah satu kebutuhan dasar dari yang 5 ini tidak terpenuhi, baik Bapak Ibu, supaya kita tidak boring ya, tidak jenuh. Baik Bapak Ibu, supaya kita tidak jenuh, tidak monoton, ya tidak boring, kita ice breaking dulu ya. Ya, yang pertama ice breakingnya, kalau ini 1. Oh, ini 1 ya, ini 1. Kalau ini 2. Kalau begini 3. Oke, kita cek ya, konsentrasi Bapak Ibu semuanya. Ini 1. Kalau begini 3. Oke. Kalau ini 2. Siap, semua konsentrasi. Terima kasih. Satu lagi ice breakingnya ya, biar kita semakin semangat. Tepuk semangat. Terima kasih ya responnya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat dalam menjalankan amanah kita sebagai agen dalam dunia pendidikan ya. Sebagai pengajar yang paling utama kita sebagai pendidik peran kita. Oke. Terima kasih ya. Luar biasa sekali ice breaking dari Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat dan tetap istiqomah dalam menjalankan amanah kita sebagai pencetak generasi penerus bangsa Indonesia yang cerdas, berkualitas, dan berbudi pekerti luhur atau berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Yuniarti Rahayu SPD, teman sejawat dari Ibu Ade Sumarni SPD. Saya merasa sangat terinspirasi oleh Ibu Ade Sumarni yang telah melakukan keyakinan kelas bersama anak-anak di kelasnya atau murid-murid di kelasnya. Maka dari itu, saya pun terinspirasi untuk melakukannya bersama siswa dan siswi di kelas saya. Karena keyakinan kelas itu dapat memacu peserta didik atau siswa agar senantiasa melaksanakan kebiasaan-kebiasaan positif dan budaya-budaya positif. Terima kasih Ibu Ade Sumarni atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati
dari guru piket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu, Menurut ingatan kamu, berapa kali kamu terlambat? udah 5 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Nurifa, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan terus berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Nurifa, kita cari solusinya bersama ya. Iya Bu. Nurifa sering datang terlambat, pasti punya alasannya. Iya. Kenapa sih Nurifa sering datang terlambat? Iya Bu, karena saya sering bergadang sambil main HP, jadi kurang tidur Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Tahu Bu. Kalau sering datang terlambat, datang ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu, karena membuat saya datang tepat waktu dan dapat menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian kita. Iya Bu, saya sudah sering terlambat, jadi saya minta maaf Bu, sudah sering terlambat. Iya Nurifa, sikap yang sangat baik yang sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi dan tidak datang terlambat ke sekolah Bu. Baik Nurifa, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Baik Bu. Sekarang, silahkan kamu kembali ke kelas. Ya Bu. Terima kasih. Ya Bu, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Lindawati dari kelas 8D. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman-teman saya. Saya harus lebih banyak bersabar dan dapat menghargai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurifa Alamsyah. Terima kasih Ibu Guru karena saya sudah diajak berdiskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah.